Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Indana Zulfa pada channel edukasi yaitu Saya Semak. Di mana channel ini adalah channel multidisipliner, keilmuan beragam keilmuan. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa yang akan berbagi tentang keilmuan di dunia kuliner. Sangat mengagumkan, sangat istimewa karena keilmuan ini adalah ilmu yang istimewa, menarik dan juga bisa dikatakan mahal ya. Kenapa bisa begitu? Karena sangat langka dari sudut pandang saya ini mengulik tentang kuliner tersebut. Oke, saat ini kita sudah bersama Bapak Chef Muhammad Amiruddin SH. Ya. Di sini, di samping saya ini, beliau adalah Chef Muhammad Amiruddin SH ya? Ya. SH ini kalau tidak salah itu sarjana hukum. Benar sekali. Nah, Sarjana hukum. menarik. Jadi beliau ini adalah seorang chef, namun memiliki gelar sarjana hukum. Korelasi antara sarjana hukum dengan dunia kuliner itu seperti apa, Chef? Sebenarnya dulu seperti ini ceritanya. Waktu saya kerja, udah nikah, punya anak, baru saya kuliah. Nah, saya bingung lah cari apa itu pas. Ternyata pasnya saya cari jurusan hukum, karena saya dulu itu buta tentang hukum kan, karena nggak ngerti apa itu namanya hukum perdata, hukum pidana, nggak benar. Akhirnya tentang mempelajari hukum, saya mempelajari tentang hukum ketenaga kerjaan. Jadi saya sedikit mengerti tentang hak dan kewajiban seorang pekerja. Tapi seorang chef yang bekerjanya itu kadang ngoper, kadang ini. Jadi kita bisa ngerti hak kewajiban kita itu seperti apa. Jadi untuk melengkapi keilmuan juga tentang dunia kuliner itu ya. Kalau boleh tahu, merintis atau memulai pengalaman di dunia kuliner itu dari tahun berapa? Saya kalau belajar tentang kuliner itu sudah dari 1997. Oh, lama sekali ya. Tapi berkecimpung atau belajar kerja itu sudah mulai 2001, mulai di kantin-kantin, nggak langsung ke hotel-hotel, jadi ke kantin kecil kayak gitu. Terus ke kecil, baru ke hotel. Jadi mulai belajar kuliner itu sejak 97, tapi untuk terjun ke dunia pekerjaan 2001 mulai ya. Iya. Jadi kalau ditarik sampai sekarang 2004 ini sudah ada 22 ya, tahun. 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Panjang sekali. Gudang pengalamannya, runtutan waktunya ini bukan waktu yang singkat ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu waktu pengalaman itu mulai dari kantin atau dari kantin ya? Itu masuknya masakan-masakan jenis apa? Kalau dulu saya dari kantin ya masakan-masakan lokal kayak lodeh, terus ayam, opor ayam, kayak gitu, ayam kecap, itu kan ada di kantin, itu kayak makanan kantoran. Jadi belajarnya di sini, belajar makanan lokal dulu, terus habis itu pindah ke resto yang lebih greennya lebih tinggi lagi ya. Dulu itu di semacam fast food kayak racikan ya, di Kansas Pizza gitu. Jadi western masakan Ya, ya. mulai belajar situ sama bakery, donat, terus sama roti manis. Kalau sekarang? Kalau sekarang saya ngajar di bidang cook atau di bidang food kitchen. Jadi yang mempelajari tentang masakan main course. Tapi nggak menutup kemungkinan juga nyambung ke makanan buka, makanan penduduk.
seperti itu. Jadi selain bergelut di dunia chef juga dunia pendidik ya? Iya benar. Sangat kompleks sekali. Selain chef juga seorang pengajar, seorang pendidik. Kalau tidak salah chef, saya itu pernah lihat cuplikan video yang berikut ini. Dari Polo Pendem Munggah Bali ini kan makanan kampung kita olah, kita kemas jadi makanan unik, menarik. Semoga masakan saya disukai oleh para juri. Jangan masuk. Halo Chef. Halo. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Amiruddin, bisa dipanggil Amir. Umur saya 39 tahun. Saya berasal dari Kediri, Jawa Timur. Profesi saya seorang pengajar. Pengajar online. Saya pernah lihat konten-konten kamu itu. Hah? Iya. Yang bikin flambe halal itu ya? Ya, belajar main api, Chef. Main api. Iya. Oke, waktu kamu 5 menit. Silakan. Oke, Amir, kenapa kau mau ikut MasterChef? Pertama saya ingin ngasih contoh sama anak saya. Teruslah berkreasi, walaupun kadang nggak seperti ekspektasi. Ngajar ini berapa sering? Saya ngajar kadang seminggu 2 kali, kadang seminggu 1 kali, nggak mesti, Chef. Tergantung kita dipanggilnya. 1 menit. 4, 3, 2, 1, stop. Itu tadi videonya. Menurut chef, tanggapannya gimana tuh? Ini kan video video tentang audisi ya, kalau nggak salah. Ya. Fenomenal sekali. Ya, itu sangat menggugah semangat saya. Saya kan di situ kalau dibilang itu saya tua. Mereka yang muda-muda, banyak yang muda-muda gitu. Walaupun sebagian ada yang lebih tua lagi ada, tapi saya merasa tua di situ. Ya, itu bagian dari penyemangat saya dan itu motivasi untuk anak didik saya atau anak-anak saya. Biar nanti bisa paling enggak kalau pengen jadi selebriti chef atau seorang entertainment chef, ya berarti kita harus terjun seperti itu. Kita harus mengenal sama mereka. Kita harus menuju ke sana gitu. Kita kuatin bersosista, kita kuatin tentang media sosial, tampilkan diri kita seperti apa. Akhirnya nanti menuju ke sana. Saya yakin lah kalau kita punya skill sama medsos itu bisa go ke sana. Jadi itu salah satu bagian dari suatu pendidikan ya? Ya, kalau saya pengalaman dan pendidikan, walaupun saya kalah, nah itu oke, nggak masalah. Iya kan, sesuatu hal itu bukan selalu untuk menang, tapi untuk sebuah kebanggaan dan kebahagiaan menurut saya. Jadi itu audisi MasterChef season berapa ini? 11. Iya, 11 tahun kemarin, Pak. Baru kemarin. Ini kan season 12 belum muncul lagi. Oh, iya. Jadi kan barusan ini. Ya, jadi rencana mau ikut lagi atau gimana, Chef? Kayaknya itu aja dulu lah. Nanti kalau ada kesempatan lagi atau ada greget lagi ya nggak tahu nanti. Sementara itu dulu saya kembangkan, saya kembangkan atau saya didikkan ke anak saya atau anak saya semangat lah kalau pengen ke dunia entertain, nanti jalannya seperti ini. Ya, menarik sekali. Gudang pengalamannya mulai dari belajar dari tahun 97 ya. 97 terjun bekerja di tahun 2021 sampai kali ini di 2024 sangat panjang sekali. Apalagi sekarang kesibukannya selain chef juga seorang pengajar, pendidik di salah satu sekolah perhotelan di Kediri, perhotelan dan kapal pesiar di wilayah Bandar sama Pasir Putih. Oke. Sekolah perhotelan dan kapal pesiar.
Nah, di tengah-tengah kesibukan itu, menariknya Chef Amiruddin ini tuh menyempatkan untuk menulis sebuah buku. Benar. Ini salah satu buku yang ditulis oleh Chef Amiruddin. Chef, apakah ini penulisan yang pertama atau sebelumnya sudah pernah menulis? Sebelumnya sudah pernah menulis, tapi kan belum seperti ini. Maksudnya kita tulis sesuai ya ala kadarnya lah. Ya. Jadi nggak ada, maksudnya nggak ada hal-hal yang resmi atau seperti apa namanya nomor buku atau nomor ini. Itu kan saya nggak ada. Adanya cuma catatan kopi biasa gitu, kita fotokopi, kita pedel. Nah, wis kita buku sederhana lah. Ada gitu. Apa sih yang mendasari Chef Amir itu untuk menulis buku seperti ini? Ya kalau saya kira atau saya harapkan saya menulis buku seperti ini itu untuk pecinta kuliner ataupun anak-anak didik yang baru mulai suka mendalami masak. Ini sangat penting sekali karena dalam dasar itu kita bisa mengembangkan kreativitas lebih apa ya, maksudnya lebih kendel itu apa ya? Lebih berani kalau kita sudah punya pengetahuan itu kita akan lebih berani mengeksplorkan harus bagaimana. Kecuali kita nggak ada pendidikan di bidang itu malah bingung harusnya bagaimana. Kalau kita punya basic dasar pasti kita akan lebih berani. Apakah ini juga termasuk basic dasar kopi atau? Ya, basic dasar kopi, basic dasar masak. Nanti akan diulas itu di buku ini kayak lumayan lah. Diulas di buku ya? Iya. Nah kalau saya lihat nih Chef, dari buku yang Chef Amiruddin tulis, ini banyak sekali rentetan babnya. Oh iya. Bab 1 sampai 11. Nah, sebenarnya apa sih Chef yang mendasari Chef Amiruddin itu menulis rentetan bab ini dengan susunan yang sedemikian rupa ini? Yaitu saya tulis itu sesuai dengan kadang yang mana yang penting dulu gitu, yang prioritas itu yang kita pelajari apa dulu, seperti hygiene sanitasi, struktur organisasi itu wajib kita ketahui ketika kita mau masuk ke dunia kitchen perhotelan ataupun kitchen resto yang lebih baik ya, bukan hanya di kantin-kantin seperti itu. Jadi hygiene sanitasi penting. Hygiene sanitasi itu apa tuh? Hygiene sanitasi itu adalah menjaga kebersihan atau kesehatan dalam lingkungan masak. Finishnya si makanan harus sehat, gitu ya, berguna untuk makan. Dan banyak lagi itu ada tentang vegetable, tentang ayam atau poultry, fish, banyak lagi. Nanti kalau dibuka lagi masih seperti itu. Nah, sebelum kita masuk nih Chef membahas dan mengulas isi buku dari yang Chef tulis, ya. Apa sih yang mendasari Chef Amiruddin itu terjun ke dunia kuliner? Saya dulu kenapa tokoh di dunia kuliner? Saya pikir dulu mau masuk STM, mikirnya waduh saingan saya pasti banyak, karena anak laki-laki semua ya kan. Ya. Kan dulu nggak ada itu SMK itu nggak ada, adanya STM, SEMEA. Kalau SEMEA itu administrasi ya. Kalau STM itu pasti permesinan, otomotif untuk laki-laki biasanya. Ya. Nah saya itu masuk ke SMKK itu ya kayak sekolah keterampilan masak gitu, tata boga gitu. Karena berpikirnya kalau saya masuk ke STM, wah tuh saya pasti banyak. Ya lah masuk dengan perempuan. Jadi teman saya banyak perempuan itu untuk belajar masak. Ya alhamdulillah ya bisa jadi chef lah. Ya alhamdulillah tercapai lah cita-cita saya. Sangat mendasari ya itu. Ya yang paling dasar itu saya akhirnya suka masak kira-kira itu. Sampai sekarang suka masak. Suka masak ya itulah. Di rumah juga masak. Di rumah tetap saya kasih maksudnya gini, saya kasih junjungan atau penghormatan kepada istri saya untuk masakan saya ya. Karena masakan seorang istri itu membahagiakan sekali. Tapi nanti 1 minggu sekali atau
beberapa hari sekali kalau mereka itu butuh saya masak, saya pasti masak. Oh, gitu. Yang jelas seorang perempuan itu wajib bisa masak. Itu. Kalau biasanya slogan chef di media sosial itu kan mengatakan chef itu kalau di rumah nggak masak. Nggak masak. Kayak gitu. Istrinya chef itu maksudnya. Iya. Atau Chefnya. oh chefnya. Iya benar. Rumah nggak Nggak masak benar. Kalau dikerja baru masak. Iya. Nah, itu Benar. slogan yang brandingkan di media sosial. Kelihatannya masak, tapi kalau di rumah nggak masak itu. Iya. Iya benar. Rata-rata seperti itu. Lanjut ya, kita mau kupas nih tentang buku catatan dasar kopi yang ditulis oleh Chef Muhammad Amiruddin. Di bagian bab 1 Chef itu membahas tentang, sempat disinggung di awal tadi, tentang struktur organisasi dalam kitchen dan hygiene dan sanitasi. Nah, ini apa ini Chef? Ya, yang pertama tadi kan hygiene sanitasi, saya sudah singgung. Hygiene sanitasi itu singkatnya adalah kita harus ngerti tentang kebersihan yang jalurnya untuk menjadi kesehatan. Kalau kebersihan kita jaga dalam kitchen itu akan membentuk sebuah kesehatan dalam penghidangan makanan atau makanan yang kita makan. Nah itu ada banyak sekali. Nanti ada personal hygiene, ada kitchen hygiene, ada food hygiene. Kalau personal hygiene itu kita sebelum masak harus bersih, kayak di rumah, kamar mandi, ya itu personal hygiene. Kalau food hygiene itu bagaimana kita memilih bahan sebelum kita masak sampai bahan ini kita hidangkan. Nah seperti itu, bahan yang mau kita masak itu harus bagus, fresh, kayak gitu. Jadi nanti biar ketika kita mau hidangkan, kita harus hidangkan dengan keadaan yang bersih, tidak kotor. Itu kalau food hygiene. Kalau kitchen hygiene itu seperti jadwalnya di kitchen. Kalau kita punya alat itu gini, namanya bahasanya gitu. Kapan kita membersihkannya? Ada bahasanya after use. Berarti after use itu setelah kita gunakan. Seperti pisau, pelenan, piring itu after use harus kita langsung bersihkan. Jadi nggak menumpuk ya? Ya. Kalau waktu kapan lagi ada after sip. Berarti after sip apa aja? Kayak nyapu lantai, bersihkan meja, kompor itu dikerjakan pas waktu after sip. Jadi sampai kebersihan itu masuk dalam pembelajaran. Iya loh, harus detail. Ya. Kalau enggak nanti ya guling-guling masuk. Sampai membersihkan lantai juga masuk. Ya, masuk ada jadwalnya. Jadi weekly, monthly itu apa aja yang kita harus bersihkan gitu kan. Jadi kebersihan itu bagian pertama sebelum kita memulai memasak. Ya, benar. Oleh sebab itu ini kita taruh di bab pertama ya. Ya, Kalau sanitasi itu apa itu? Ya, sanitasi itu artinya arti dasarnya adalah kebersihan memang. Tapi dari bahasa Latin gitu, dari bahasa luar. Sanitasi ya hygiene dan sanitasi itu artinya hampir sama, kebersihan gitu. Tapi ujung-ujungnya kesehatan. Jadi perhatikan dengan kebersihan untuk menjaga kesehatan. Iya. Kuliner saja menjaga kesehatan ya. Ya. Diperhatikan sekali. Tadi ya Mas, struktur organisasi ya belum? Iya, yang struktur organisasi. Nah itu kalau struktur organisasi itu kita kadang menyesuaikan tempatnya kecil atau besar sesuai dengan kebutuhannya. Tapi pada umumnya struktur organisasi itu ataupun urutan atau section-sectionnya itu pada umumnya kalau di kitchen itu dipegang oleh seorang eksekutif chef. Apa itu? Eksekutif chef, chef dulu aja lah kita bahas chef. Chef itu berasal dari kata chief. Chief itu pimpinan. Nah pimpinan. Lambat laun di kitchen itu bahasanya jadi chef. Jadi chef. Makanya seorang chef itu adalah pimpinan. Kalau seorang chef itu pasti bisa masak dan bisa memimpin. Beda sama koki. Koki itu adalah tukang masak, cook itu tukang masak. Tapi kan sekarang kan beda. Iya. Koki itu masaknya dipanggil chef gitu ya. Nah,
harusnya kalau chef itu ya kayak jenderalnya perang gitu. Jadi dia bisa mengatur, bisa manage, dan bisa masak. Tapi kalau seorang koki belum tentu bisa jadi seorang chef. Seorang chef pasti bisa jadi seorang koki, tapi kalau seorang koki belum tentu bisa jadi seorang chef. Itu basicnya. Itu kalau pandangan orang-orang awam tuh chef, banyak sekali di masyarakat itu pokoknya yang bisa masak artinya dia itu chef. Nah, gitu. Ternyata arti antara chef dengan koki itu berbeda. Ya, beda. Tugas pokok dan fungsinya Beda sekali. Lebih berat seorang chef. Chef itu walaupun kelihatannya dia kerjanya di kantor gitu ya, gini, itu pikirannya semrawut, mikir food cost, mikir apa program, mikir selling forecast pendapatan kayak gitu. Belum nanti mikir resep, belum nanti mikir apa jadwal yang harus di ini. mengatur semuanya berarti seorang. Iya. Jadi tidak hanya mengatur makanan tapi juga mengatur. Iya, bagaimana itu makanan bisa go, disukai tamu, bisa laris, bisa gitu. Itu dia juga berkecimpung. Yang chef model loh seperti itu. Chef model. Kalau chef lama gimana? Chef lama ya cuma masak, jadi pimpinan, jadi masak ya kamu gini, klasik style. Ya klasik style. Tapi kalau chef modern itu dia sudah berpikir tentang budget, target, program, kayak gitu. Ya, kayak gitu. Dia harus berpikir seperti itu. Jadi sekarang artian chef itu lebih meluas. Timbang yang dahulu itu. Nanti di bawahnya chef dia ada section, ada pastry, ada bakery, ada hot kitchen, ada garden mansi, atau ada butcher, ada steward, banyak lagi. Nanti di buku itu akan diterangkan seperti itu. Oke. Artinya kapan chef itu turun ke kitchen? Ya itu keadaan yang penting gitu ya. Biasanya kalau chef turun ke kitchen itu ketika dia menginstruksikan. Seumpama di weekend atau di pagi hari atau di sore hari itu biasanya chef turun mimpin meeting atau briefing, little briefing lah. Atau kalau enggak pas waktu monthly, akhir bulan atau awal bulan dia bikin meeting, mau ada promo, dia nanti yang keluar, yang masak pertama dia kasih contoh, kasih ini food cost-nya sekian, harga jualnya sekian, platingnya sekian, seperti ini, harus seperti ini, nggak boleh mencong-mencong gitu. Standarnya, gramasinya harus seperti ini. Seperti itu dia ngasih contoh, ngasih training seperti itu, habis itu dilepas. Nah mereka yang akan mengerjakan koki, CDP, baby chef, sauce chef, mereka yang menjalankan. Jadi kayak ada promo ataupun ada menu baru. Ya ada promo, ada kegiatan baru, ada training baru, tuh chef turun. Apa yang terjadi chef ketika dalam kitchen itu tidak ada yang namanya struktur? Wah, iya itu amburadul itu. Saya pasti gulung koming ya kerjain ini gitu ya. Kalau di kitchen profesional kan ada yang namanya gademansi atau itu yang ngerjain makanan pembuka. Jadi nanti kalau ada yang ada pesan makanan pembuka yang ngerjain makanan pembuka yang gademansi itu atau full kitchen itu. Tapi nanti kalau ada makanan main course ya yang ngerjain hot kitchen, nasi goreng, steak, hot kitchen. Kalau chef itu tinggal menginstruksikan, ngecek, berangkat. Yang masak mereka kopi-kopi. Kalau kita mau ada inisiatif dari diri kita mau pengen jadi chef nih. Langkah pertama, struktur apa yang kita harus lalui? Yang pertama yang bagus ya belajar tentang kitchen. Belajar dulu. Iya, belajar dulu tentang kitchen. Tapi walaupun sebenarnya ada juga sih yang koki-koki klasik ataupun yang otodidak ataupun belajarnya dari tanpa tanpa melakukan pendidikan ya. Ada yang dia dari bawah, dari kantin ini akhirnya dari pengalaman dia masuk bisa jadi chef, itu juga ada. Tapi kalau menurut saya yang bagus ya kita belajar pendidikan.
biar kita ngerti dasar-dasarnya apa yang kita kerjakan apa, nama basicnya apa, alat ini apa namanya, bahan ini apa namanya. Nah, jadi nggak terlalu streng kita belajarnya. Maksudnya dalam dunia masak itu, kalau dalam masak itu sudah panas, Mbak. Kalau nggak ngerti basic-basicnya, tolong ambilkan Lidl, nggak ngerti itu apa. Kalau ngomong, padahal Lidl itu adalah virus gitu ya. Iya. Virus gitu. Tolong ambilkan paprika, nggak ngerti paprika ya, bingung kita. Nah, makanya yang bagus itu kita belajar. Masuk ke dalam pendidikan, nanti di pendidikan itu akan diarahkan, oh stepnya nanti arahnya ke sini, arahnya ke sini, ke sini. Oke, jadi untuk kalian yang ingin terjun ke dunia chef ataupun kuliner, hal pertama yang perlu dilalui adalah belajar terlebih dahulu. Belajar. Mempelajari Suka tentang dan belajar. Nah, itu ya. kalau belajar tapi tidak suka gimana? Percuma banget. Kepaksaan gitu. Jadi harus ditumbuhkan rasa suka dan belajar terhadap dunia kuliner tersebut. Satu. Oke. Ini yang jadi angan-angan saya. Kenapa dalam dunia kuliner itu kebanyakan pakai bahasanya itu bahasa Inggris? Iya. Tadi sotel. Sotel. Kenapa harus menggunakan bahasa Inggris? Nah, gitu ya. Iya, kalau di kitchen profesional ataupun di kitchen hotel atau di kitchen rata-rata hampir sama. Semuanya yang dikatakan atau yang dibahasakan seperti itu. Nanti kalau kita mau go ke internasional, ya bahasanya ya seperti itu. Lidl, mau ke Arab ya Lidl, mau ke Singapura ya Lidl gitu. Tapi kalau ke lokal beda lagi, bahasa ngikutin lokal. Tapi kalau itu kitchennya sudah kitchen internasional, pasti dia pakai bahasa internasional. Bisa nggak sih itu dikatakan artinya bahasa nomor satu kitchen? Bisa, ya pasti itu ya. Jelas bisa. Lah itu tadi. Bener, bahasa nomor satu ya. Pendidikan kitchen, pendidikan formal ya rata-rata semuanya bahasanya seperti itu. Jadi itu alasan dari kenapa banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa luar ya, bahasa Inggris. Nanti ada di buku itu ada yang namanya equipment. Di equipment itu ada bahasa-bahasa. Lidl itu apa, panci itu apa. Kalau panci itu kalau buat saus ya stop pot. Kalau dibuat saus yang ada pegangannya namanya saucepan. Kalau buat goreng namanya frying pan, wok pan, ya gitu. Semua terdapat bahasanya sendiri. Oke chef, kita masuk ke bab 2 ini. Sepertinya dari bab 1 sudah dikupas secara detail ya. Mungkin belum detail itu. Dasar ya maksudnya. Dasar. Kalau detail ya wajar. Oke, kita masuk ke bab 2 selanjutnya pada buku catatan dasar kopi, yaitu tentang basic cooking and preparation principle. Nah, bisa dijelaskan chef ini bab 2 bahasa apa? Preparation principle itu kita harus ngerti apa basic cooking itu seperti apa. Basic cooking itu ada dua. Ada moist head method sama dry head method. Jadi panas basah dan panas kering. Kalau panas basah itu yang mengandung air seperti merebus cepat, terus ya bahasanya blanching, boiling, terus poaching, steaming, gitu, mengukus, gitu. Tapi kalau dry head method itu adalah memasak dengan menggunakan panas kering. Panas kering itu seperti oven ataupun dengan minyak, bukan mengandung air. Kalau mengandung minyak itu ada namanya pan frying, deep frying, shallow frying, kayak gitu. Kalau deep frying itu yang tenggelam, pan frying itu yang minyaknya sedikit, sauteing itu yang minyaknya paling sedikit, menumis kayak gitu. Kalau manggang itu juga ada banyak jenisnya di situ. Manggang itu ada grilling, ada griddling, ada
broiling, ada roasting, itu beda-beda. Kenapa harus dipelajari? Ya itu kalau nggak dipelajari nanti chef ada yang bilang nih pas kerja di kitchen, tolong roasting. Aduh, apa di roasting? Kalau nggak ngerti nanti bahaya, bisa-bisa pancing nanti dilempar. Ayo coba diblansing gitu, ayo coba diblansing. Enggak, balancing apa ya? Jadi itu salah satu basic dasar ya. Iya, basic dasar. Dibakar, direbus, digoreng. Benar sekali. Kalau di sini chef, masih dalam bab 2 ini dikenalkan tentang apa ini, tumbuhan, daun-daunan. Ini maksudnya seperti apa chef? Ya kita harus ngerti herbalin, kita harus ngerti apa ya, dasar-dasar daun-daun ya, daun-daun seperti daun kemangi itu seperti apa, bawang pre itu seperti apa, daun bawang itu seperti apa, itu harus ngerti bedanya. Beda loh daun bawang sama daun pre. Kadang itu orang bingung gitu, daun bawang diucapkan bawang pre diucapkan daun bawang. Padahal daun bawang itu dia mempunyai umbi, dia yang ditanam dari bawang. Tapi kalau bawang pre dia yang akarnya serabut, gitu loh. Kalau daun bawang itu biasanya buat makan lumpia, tapi kalau daun pre itu biasanya buat olahan tambahan nasi goreng. Kalau yang besar itu disebut leek. Kalau yang kecil disebut scallion. Bahasanya gitu. Jadi ya untuk memahami berbagai macam jenis tumbuhan ya. Sama kayak materi pelajaran bukan IPA ya. Iya, IPA harus ngerti. Jadi di kuliner ini juga perlu mempelajari itu juga. Benar sekali. Kompleks sekali ya, mulai dari kebersihan sekarang bicara tentang alam ya. Oke. Kalau mungkin atau hal yang sering terjadi kesalahan di basic cooking itu apa sih Chef? Ya itu kita nggak ngerti bahasa basicnya, akhirnya kita diem, akhirnya emosional, akhirnya berantakan. Kalau kita miskomunikasi di kitchen itu ya bahaya karena emosional itu biasanya. Masak panas, ketika suruh nyebutin, suruh ngambilin ini kita nggak ngerti, kita ngambilin kemangi gitu ya. Kemangi kalau bahasa sananya basil, kita suruh ngambil basil, nah, itu jadi emosional. Jadi wajib ini ya kalau tentang basic cooking untuk mempelajari tentang itu semua. Wajib sekali, harus ngerti lah paling enggak. Ya apa itu basicnya, kayak garam itu apa? Itu harus ngerti. Panjang ya. Panjang sekali. Oke, lanjut kita ke bab 3 yaitu tentang vegetable. Nah, bisa dijelaskan Chef? Ya, vegetable itu tadi berkaitan tentang sayuran-sayuran atau potongan-potongan. Nah, potongan-potongan sayuran itu biasanya buat standar masakan. Ada potongan julienne, ada potongan alumete, ada potongan jardiniere, ada potongan cube atau dice, ada potongan lasagna kayak gitu. Kalau julienne itu seperti korek api. Kalau alumete hampir sama seperti julienne, tapi dia lebih tipis dan lebih panjang. Kalau ukurannya sekitar 5 cm ke 6 cm, tapi tipisnya ya antara 0,5 mm. Seperti itu. Kenapa harus potongan saja harus diperhatikan? Kan sama-sama dimakan dulu. Iya. Nah itu. Sama dimakan. Karena jenis makanan beda loh, banyak loh jenis makanan beda. Kalau alumete itu biasanya dibuat coleslaw. Coleslaw itu kubis yang dikasih wortel yang potongannya seperti tipis tadi nanti dicampur. Biasanya dikasih mayo, dibuat teriyaki katanya, teriyaki atau yakiniku itu loh. Beda sama yang kecil lagi dibuat kayak julienne itu buat isian lumpia, yang dice buat sup. Jadi matching gitu loh bentuknya. Kalau kita semuanya pakai julienne ya nggak masuk. Kalau kemudian dibikin isian
nggak bisa chef? Bisa, tapi kan rasanya kurang terasuk. Gitu. Apakah potongan juga mempengaruhi rasa? Mempengaruhi. Kok bisa? Bisa. Kalau potongan dice dia kotak, Iya. volumenya dia lebih gede. Iya. Masuknya bumbu ya nggak semeresap julienne. Julienne kan kecil. Iya. Kalau dia dikasih bumbu dia cepat meresap. Oh gitu. Itu. Ternyata itu alasannya selama ini. Jadi ada. Nah, kenapa dia dipotong sekian, dipotong gini? Kalau dia dibuat sup, ya dia meresapnya lebih banyak. Gitu. Gitu. Jadi potongan itu ternyata mempengaruhi rasa ya. Iya. Jadi tidak hanya tampilan tapi juga rasa. Iya. Wah, sangat kompleks sekali ya kalau berbicara tentang potongan sayuran. Mungkin bisa dilihat dari video pendek yang ini. Oke, kita mau bikin potongan alumete. Dia hampir sama seperti julienne tapi dia lebih panjang dan lebih halus. Oke. Nah, alumete. Itu tadi chef. Nah, itu masuk dalam potongan apa itu? Ya itu tadi alumete, dia hampir sama seperti julienne. Kalau julienne biasanya dibuat Turkiya, kalau alumete itu biasanya gandengan sama sifonade, dia dibuat coleslaw atau dibuat salad. Hampir sama sih itu potongan. Berarti kalau dibuat salad itu ini nyambung sama bab selanjutnya chef. Yaitu bab 4 tentang salad dressing and sandwich. Nah, ini Dia berkaitan apa juga. kaitannya? Nah, itu salad dressing dan sandwich. Salad dressing itu rata-rata salad dressing itu biasanya yang umum itu dibuat makanan pembuka. Tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa jadi makanan utama kalau jumlahnya dia lebih banyak. Kalau jumlahnya lebih banyak. Jadi intinya itu makanan appetizer itu makanan pembuka itu intinya adalah makanan yang menjadi penggugah selera, jadinya asin gurih. Gitu, Kak manis ya? Bukan, kalau manis itu maksudnya ke dessert, makanan penutup, dia langsung kenyang gitu. Kalau makanan pembuka itu makanan yang menggugah selera. Asin gurih. Nah, asin gurih gitu ya. Itu termasuk makanan pembuka. Jadi ada appetizer atau dressing salad tadi ya. Salad dressing itu sausnya, dressing itu sausnya, salad itu kumpulannya yang disajikan gitu. Dressing itu sausnya. Nah, salad dressing itu ada dua, ada mayones sama vinaigrette. Kalau mayones itu yang kental, tapi kalau yang vinaigrette itu berbentuk minyak dan bawang-bawangan. Itu dicampurkan sama salad. Jadilah hidangan pembuka. Kalau Indonesia itu ada pecel, ada rujak. Itu makanan masuk buka. makanan pembuka. Pecel itu makanan buka. Ya, pecel, rujak, lontong itu masuk makanan pembuka. Tapi porsinya harus dikurangi. Oh gitu. Porsinya harus di bawah 100 gram. Tapi kalau dia lebih daripada 100 gram, 200 gram, dia masuknya main course atau makanan utama. Saya baru tahu itu kalau appetizer ya. Ya, appetizer. Pecel itu masuk makanan pembuka. Nah, ya. Kalau di sini pecel sudah masuk makanan utama. Makanan utama. Jadi kalau saya misalnya makan pecel berarti belum makan utama ini. Iya. Iya, kalau di hotel sama di kitchen profesional itu penyajian pecel itu kecil-kecil, Mbak. Jadi kecil-kecil nanti dia makan pecel baru makanan utama. Pakai Kalau nasi enggak ini? Pecelnya? enggak ada Enggak nasi. ada nasi. Kalaupun ada lontong ataupun nasi sedikit ya. Jadi semuanya di bawah 100 gram. Nggak boleh lebih kalau itu dibuat makanan pembuka. Gramnya juga ditimbang. Enggak, maksudnya gini, ya kira-kira gitu, kira-kira antara itu
antara di bawah 100 gram. Karena kalau dia melebihi 100 gram, kita kenyang, nggak jadi makan makanan utama. Kan banyak makanan itu di hotel jenisnya banyak. Kalau kita cuma makan satu pecel aja rugi loh Pak. Iya kan? Rugi banget. Kita sudah bayar banyak, kita makan cuma pecel toh. Padahal makanan utama ada banyak. Makanya ada di setting yang kecil-kecil. Oh gitu. Sandwich itu tadi. Sandwich itu pertama kali dibumbingkan oleh seorang marinir atau seorang pelaut, kapten laut, tentara laut, namanya John Montagu. Nah, di sana itu ketika dia main judi kan ini capek mau makan, nggak sempet, pengennya makan itu yang simple tapi lengkap, protein, sayuran itu sudah lengkap. Apakah dia juga seorang ahli kuliner Pak Chef? Bukan, kayaknya ya pecinta kuliner bukan makan gitu aja, tapi dia mintanya makanan itu harus lengkap ya gitu. Nah, makanya terciptalah itu roti, terus diisi protein sama sayuran, jadilah satu, itu namanya sandwich. Dan sandwich itu ada banyak jenisnya banyak sekali. Ada triple deck atau close sandwich, triple deck atau club sandwich, itu rotinya tumpuk-tumpuk. Ada close sandwich itu rotinya cuma 2. Ada open face sandwich, itu rotinya cuma 1 di bawah. Ada hotdog, itu masuk sandwich. Itu masuk sandwich? Ya, masuk sandwich. Ada burger, itu masuk sandwich. Ada kanape. Kanape itu makanan sekali gigit atau sekali suap up. Nah, yang di bawahnya roti, terus isinya atasnya udang atau apa. Sekali gigit itu bahasanya kanape. Ada finger sandwich itu ya seperti kanape, tapi dia bentuknya panjang-panjang, bedanya buat teman kopi, minum kopi di sandwich gitu. Banyak sekali ya. Kalau sandwich ini masuk apa? Jalan terbuka? Kalau dia lebih daripada 100 gram gede, berarti dia masuk main course. Tapi kalau dia kecil, dia masuk ke appetizer. Jadi tergantung dari beratnya juga. Beratnya. Sangat juga ya. Tergantung dari beratnya juga. Itu apakah makanan unta atau tidak? Kenapa sandwich ini juga harus dibahas? Ya, kita kalau nggak ngerti sandwich, kalau kita mau keluar rata-rata makannya sandwich semua. Sayuran, roti, sayuran. Kita mau cari pecel di sana nggak ada. Itu masuk makanan luar ya? Ya, masuk western. Ya, western itu yang sangat familiar, sandwich itu familiar. Jadi makanan familiar di kuliner luar negeri atau internasional. Ya. Kalau kita mau go ya harus ngerti sandwich. Berarti dasarnya kalau kita ingin go internasional minimal sandwich ya? Sandwich. Itu. Jadi kalau kalian mau go internasional ya minimal tahulah ya makan sandwich. Itu ya. Iya, sandwich kalau orang itu rapet makan rambat. Bikin kenyang kata orang Jawa. Iya, kalau belum makan nasi ya. Kalau makan nasi baru kenyang itu orang Jawa. Tapi kalau orang sana makanannya roti, buah gitu.